Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Mana kita sore ini, Bin? Gak tahu lo. Di mana lo Kak buko gratis? Iya. Selain di masjid tapi. Kalau malu muko gitu. Lo berapa hari Kak? Tapi di masjid di arah Marga Mulia lu pernah gitu ke sana? Apa kita rasain apa? Kita cecek jadi musafir. Iya, musafir. Cecek kan numpang salat maghrib. Pasti dia mau puasa. Ayo buka sampai. Dapat gratis lagi gitu. Tapi gue ngeri ya, Di. Ngapa? Lagi ada berkah. Berkah lah. Ada kata setiap orang yang memberikan apa untuk buka puasa di masjid itu berkah galau. Iya, ada ya. Untuk siapapun yang datang. Iya, kita kan sesama ini Islam, saudara muslim. Dia dulu ngomong-ngomong tentang mang muslim. Kau tahu ada mang muslim? Siapa? Yang dicereme dalam. Oh, ngapa dia? Dia kan sakit. Pas karat. Nah, itulah. Tapi aku nih mikir juga. Karena anaknya kan kawan aku. Dia ngomong, ini om katanya, papa katanya sakit. Nah, tapi papa nih ngigau terus, pengen puasa. Tapi kan dia lagi sekarat, cak mana? Jadi keluarga tidak boleh nyuruh dia puasa. Nah, dia takut agak ya nauzubillah misalnya gede ya nyawa. Masalah ini aku ini cuma ini ngulang ngomongan dia. Kata anaknya, papanya tuh ngomong, agak kalau papa tidak punya janji sama Allah lah selesai, dia masa ada utang puasa. Nah, itu nggak bingung. Cak malah menurut kau. Aku bingung nggak jawab apa. Sama aku juga bingung. Kenapa? Lah dia kan tidak puasa tuh. Terus dia diambil oleh Allah. Macam mana selama kayak tidak puasa? Tuh kan, dosa beda. Lah, kalau sakit, aku nanya sama enggak, nanya sama aku. Itulah aku ngomong kan tak tahu pula, bingung aku. Dan meski mengenai tahu nih ya, kita tanya sama ahli ya. Oh, yuk, lagi baca kita ngomong yang muslim. Kita tanya sama memang muslim itu mana? Tuh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Silam Padi TV rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Nunggu Buko, yang acara ini kita nanti-nantikan dalam rangka kita menambah ilmu pengetahuan selama bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia yang dilimpahkan Allah kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita kembali bisa bersama-sama di acara Silam Padi TV, yaitu Nunggu Buko. Salawat dan salam selalu pula kita bermohon agar dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai kita umat Islam dan selalu merindukan kita. Dan mari kita bersama-sama juga berharap agar kita dapat berjumpa kepada beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pemirsa Silam Padi TV rahimakumullah, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang hukum bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan hutang puasa. Nah, pada prinsipnya setiap hutang itu harus dibayar. Hutang puasa. Kenapa? Ada hutang yang tidak dibayar? Ada. Tapi yang mana? Kalau seperti kita meninggalkan sholat itu tidak perlu diqadha. Tapi kalau puasa kita wajib mengqadha. Nah, tetapi ini kenyataannya seseorang itu selama bulan Ramadan tidak melaksanakan puasa karena uzur. Misalnya karena dia sakit atau karena dia dalam perjalanan. Nah, ketika uzur seperti ini membolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Nah, dalam keadaan yang seperti ini,
orang tersebut meninggal, jadi sudah meninggalkan puasa beberapa hari, kemudian meninggal, dan tentunya dia kan punya kewajiban untuk mengqadha. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Jika kamu sakit atau kamu dalam perjalanan, maka harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Nah, hari-hari yang lain ini adalah hari-hari seusai bulan Ramadan. Jadi setelah kita melaksanakan puasa, maka kita harus mengganti berapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Pemirsa TV, sidang Padi TV yang kami hormati, ini sesuatu kenyataan bahwa dia sudah beberapa hari tidak puasa, masuk bulan Ramadan ini tidak puasa karena dia sakit, atau mungkin karena dia dalam perjalanan, kemudian meninggal dunia. Bagaimana dengan puasanya yang tidak dilaksanakannya? Jadi yang dia tadi tidak berpuasa karena alasan syar'i, yaitu pertama sakit, yang kedua dalam perjalanan. Nah, kalau memang ini terjadi, maka dia tetap harus diqadha puasanya dan boleh dilakukan oleh ahli warisnya. Jadi anaknya, nah ini kalau untuk yang hutang puasa, boleh membayar puasa orang tuanya berapa hari dia tinggal. Yang dia tinggal 1 minggu atau tinggalnya tidak puasa 10 hari, maka dia akan membayarkannya atas nama orang tuanya. Karena ini, pemirsa yang dirahmati Allah, kalau hutang puasa itu agak sama dengan hutang kita, berarti hutang uang, hutang apa saja, yang itu menjadi kewajiban dari ahli waris untuk membayarnya. Jika pada kita anak-anaknya barangkali atau saudaranya, nah ketika dia meninggal, hitung berapa jumlah yang dia tidak puasa. Dia tidak puasa berapa hari, hitung, kemudian kita bayarkan. Oh, dia bayarnya cak mano, bahasa kita cak mano. Ya. Bagaimana caranya? Kita niatkanlah kita mengqadha puasa ayah kita, siapa namanya, ibu kita, siapa namanya, kemudian kita berpuasa untuk mereka. Karena memang begitu yang diajarkan. Kalau seorang meninggal dunia, maka hutang puasanya menjadi kewajiban ahli waris untuk membayarnya. Berbeda dengan hutang sholat, karena hutang sholat itu tidak menjadi kewajiban ahli waris untuk membayar. Tapi kalau hutang puasa, boleh ahli warisnya membayar. Iya, karena memang itu hutang yang dibolehkan. Sama seperti kalau orang tuanya berniat mau haji, nah sudah bayar porsi hajinya sudah dilunasi, tinggal menunggu keberangkatan, kemudian meninggal, maka anaknya boleh menggantikan ibunya atau ayahnya untuk menunaikan ibadah haji. Jadi disuruh. Lah bagaimana dengan puasa? Ya sama. Jadi tinggal kita hitung saja, kalau kita memang puasa itu sehari atau mungkin baru masuk puasa, ibu kita tadi sakit terus meninggal, ya sehari yang dia tertinggal itu kita bayarkan. Jadi ini kewajiban anaknya, ahli warisnya. Oh, kalau misalnya anaknya tidak ada, mungkin orang itu sendirian, belum menikah dan tidak punya anak, ya keluarganya, adik-adik dan saudara-saudaranya boleh membayarkan qadha puasanya. Kenapa? Karena memang itu yang diperintahkan. Kalau memang tidak ada, ya walinya siapa? Orang tuanya. Kalau dia meninggal dan ini ya anaknya sudah punya kewajiban untuk berpuasa dari orang Islam, sudah balik, berakal. Nah, kemudian waktunya masuk bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya bukan bulan Ramadan, hari biasa ya enggak lah. Seperti puasa-puasa sunat tidak perlu diqadha. Tapi puasa yang wajib harus diqadha. Jadi kan misalnya seorang anak meninggal dan dia orang Islam, itu syarat pertama. Karena kalau bukan orang Islam tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa. Kemudian dia orang yang beriman, Islam beriman kepada Allah, maka dia punya kewajiban. Tapi ada lagi kewajibannya, balik. Kalau dia yang tinggal hutang puasa itu anak-anak, maka orang tua tidak wajib membayarkannya. Karena masih anak-anak atau belum balik. Tapi yang sudah balik, maka dia harus digantikan. Nah, kemudian ada yang kesyarat selanjutnya, walaupun sudah balik, tapi akalnya kurang. Nah, akalnya kurang, paham ya pemirsa, yang akalnya kurang itu orangnya mungkin, atau akalnya lebih jadi 11 atau mungkin dia 9. Karena itu kalau akalnya kurang dalam Islam, orang-orang yang tidak berakal itu tidak mempunyai kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, tidak tahu dengan aturan-aturan agama, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Jadi kalau memang pemirsa mau tidak wajib puasa, mudah. Pertama jadi anak kecil,
Karena anak kecil tidak diwajibkan puasa. Lalu yang kedua, jadi orang gila. Nah nih, kalau jadi orang gila, orang tidak berakal, orang gila, dia tidak wajib puasa. Tapi kalau orang itu orang yang berakal, kemudian dia orang Islam, kemudian bulan itu bulan Ramadan, maka dia wajib puasa. Nah, seandainya terjadi yang seperti tadi, saya ulangi lagi, terjadi seperti tadi, yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib puasa, maka kewajiban dari keluarganya. Jadi kalau dia ada anaknya, kewajiban anaknya. Kalau tidak ada anaknya, kewajiban keluarga, mungkin ayahnya, ibunya, atau mungkin saudaranya, ya. Atau mungkin juga kalau dia tidak punya ayah, punya ibu lagi, dia tidak punya saudara, sendirian lagi. Oh, ini ada orang yang hidupnya sendiri sebatang kara. Kenapa? Karena dia tidak punya ayah, ayahnya sudah meninggal, tidak punya ibu, kemudian tidak punya saudara. Walinya boleh membayarkan puasanya. Jadi tetap saja bagi kita para pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini ketika dia sudah masuk Ramadan, kita kan diperintahkan agar orang-orang yang beriman itu berpuasa. Di mana ayatnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi ini diwajibkan. Lalu ada pengecualian, wa in kuntum mardo au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika kamu sakit atau kamu dalam perjalanan, ya ini dalam perjalanan contohnya tadi yang sakit, dia sakit begitu masuk Ramadan, belum sempat puasa, sakit 2, 3 atau berapa hari, maka yang ditinggalkannya dibayarkan oleh ahli warisnya atau keluarganya. Begitu juga yang dalam safar, dalam perjalanan, mungkin dia dalam perjalanan mau mudik. Nah, yang ibu ya, Bapak pemirsa sekalian yang saya hormati, pemirsa TV Silam Tari TV, dia mudik kemana? Mudik kampung. Sampai di tengah jalan baru, ya dia naik kendaraan, mungkin sampai di tol, masuk tol, terjadi sesuatu, meninggal dikarenakan kecelakaan atau meninggal tidak karena memang serangan jantung dan sebagainya dia meninggal, maka ketika dia dalam perjalanan tadi berapa hari yang dia tinggalkan, maka itu dibayarkan oleh ahli warisnya atau oleh kerabat dan keluarganya. Nah ini barangkali kalau kita bincang-bincang tentang hutang orang yang berpuasa setelah meninggal, maka tetap harus dikodok. Tapi tidak mungkin yang meninggal kodonya atau yang sakit. Kenapa? Kalau yang sakit, kalau sudah meninggal, dia pasti tidak mungkin lagi beramal soleh, tidak mungkin lagi mengerjakan perintah Allah. Nah, jadi berapapun yang dia tinggalkan, mari kita sebagai keluarga harus bertanggung jawab agar jangan sampai hutang itu menjadi hutang yang menjadi beban bagi si mayat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan paham ketika kita kembali kepada Allah, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, baik itu perbuatan baik atau perbuatan yang buruk, perbuatan yang disuruhkan oleh Allah atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Setiap perbuatan itu akan ada balasannya, termasuklah puasa. Dan puasa ini adalah jaminan yang Allah berikan kepada kita semua untuk meningkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Dan Allah sudah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan mari kita menjadi orang yang bertakwa dengan cara, ya, kalau saudara kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, dan yang lain-lain kerabat kita meninggal, kemudian meninggalkan puasa, ayo kita bayar puasanya, dan mudah-mudahan itu melunasi hutangnya dan menjadi pahala bagi kita semuanya. Ini barangkali pemirsa TV yang dapat saya sampaikan untuk kita di sore hari berbahagia ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menikmati buka pada saatnya nanti. Mudah-mudahan hari ini seluruh amal ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang sempurna yang akan kita dapatkan nanti pahalanya di hari kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.